mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Nah, bertemu lagi dalam mata pelajaran IPA kelas 5 MI At-Taqwa bersama Ibu Arti. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Arti akan memberikan review materi IPA dan juga akan memberikan tips dan trik untuk menghadapi PAT. Nah, materi IPA kali ini sangatlah mudah. Mengapa? Karena kita seringkali menemukan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kalian sedang membuat makanan atau sedang membuat minuman, dan masih banyak contoh lainnya. Penasaran? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Nah, yang pertama yaitu perubahan wujud benda. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis perubahan wujud benda, perhatikan gambar berikut. Nah, untuk bentuk wujud benda itu terdiri dari 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, yang mempengaruhi suatu benda berubah wujud yaitu karena bisa terjadi karena adanya pelepasan kalor. Pada gambar ditunjukkan pada tanda panah berwarna biru, maupun terjadi perubahan wujud karena penerimaan kalor yang ditunjukkan pada tanda panah berwarna merah. Berikut penjelasannya. Mencair. Mencair merupakan proses perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, ini terjadi karena adanya penerimaan kalor. Nah, contohnya yaitu pada saat besi yang dipanaskan pada suhu yang tinggi. Nah, besi tersebut akan meleleh ya. Kemudian es krim yang didiamkan pada suhu ruangan. Nah, itu pasti akan meleleh, menetes-netes ya. Kemudian mentega yang dipanaskan itu kemudian akan meleleh, mencair ya. Berikut gambarnya. Nah, berikutnya menguap. Menguap merupakan proses perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, ini disebabkan karena adanya penerimaan kalor. Contohnya yaitu air yang dipanaskan. Nah, itu kan muncul uap air. Kemudian proses yang terjadi saat pembuatan garam dan ikan asin, dan yang terakhir penyemprotan minyak wangi. Nah, berikut gambarnya. Oke, berikutnya perubahan wujud berikutnya yaitu menyublim. Menyublim merupakan proses perubahan wujud dari padat menjadi gas ya. Hal ini terjadi karena adanya penerimaan kalor. Contohnya es krim yang disimpan di ruang terbuka itu akan menjadi gas ya. Kemudian kamper atau kapur barus yang disimpan lama-kelamaan akan habis. Nah, kemudian membeku. Membeku merupakan proses perubahan benda dari cair menjadi padat. Nah, ini terjadi karena adanya pelepasan kalor. Nah, contohnya pembuatan agar-agar, pembuatan es batu atau es krim, kemudian proses pengaspalan jalan raya. Nah, berikut gambarnya ya. Nah, perubahan berikutnya yaitu mengembun. Mengembun merupakan proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Hal ini terjadi karena adanya pelepasan kalor. Nah, contohnya terbentuknya embun di dedaunan pada pagi hari. Kalian tentunya sering melihat kan? Nah, berikutnya terbentuknya awan di atmosfer, dan yang berikutnya terbentuknya titik air di luar gelas yang berisi minuman dingin, dan yang terakhir proses pembuatan minyak wangi. Nah, perubahan berikutnya deposisi, yaitu wujud gas menjadi padat. Ini terjadi karena adanya pelepasan kalor. Nah, contohnya pembentukan salju dan pembuatan es krim dari karbon dioksida. Oke, ini gambarnya. Materi berikutnya yaitu tentang zat tunggal, campuran homogen, dan campuran heterogen. Nah, untuk yang zat tunggal adalah suatu materi yang terdiri atas satu jenis zat, biasanya contohnya dari golongan unsur maupun senyawa. Untuk yang dari golongan unsur contohnya emas murni, emas perak, dan lain-lain. Sedangkan yang dari golongan senyawa contohnya air, gula, garam, dan lain-lain. Nah, misalnya kalian punya larutan garam, sesungguhnya di situ ada zat tunggalnya, yaitu air dan garam. Kalau air saja itu disebut zat tunggal, dan garam, kalau garam saja itu disebut zat tunggal. Nah, namun ketika air dan garam ini dicampur adukan menjadi satu, itu bukan zat tunggal lagi namanya, melainkan campuran homogen. Apa itu campuran homogen? Yaitu campuran yang terdiri atas 2 jenis zat atau lebih yang komposisinya merata, sehingga disebut juga sebagai larutan, yaitu terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Nah, apa contohnya? Contohnya yang tadi ya, ada larutan garam, larutan oralit, larutan gula, larutan madu, dan lain-lain. Masih banyak ya contohnya. Nah, untuk campuran homogen ini kita sudah tidak bisa memisahkan lagi antara zat yang satu dengan zat yang lainnya
ya. Berbeda halnya dengan campuran heterogen. Kalau campuran homogen, contohnya larutan garam, kita tidak bisa mengambil garamnya, tidak bisa memisahkan airnya. Lagi, berbeda dengan campuran heterogen, itu campuran dari dua zat atau lebih yang komposisinya tidak merata. Contohnya, air kopi, air sungai, campuran minyak dengan air. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Di situ minyak dan air itu tidak bisa terlarut dengan baik, masih bisa dipisahkan mana minyaknya, mana airnya. Ya, nah kemudian air kopi, ketika kita menyeduhnya terlihat seperti terlarut menyatu. Namun ketika kita biarkan beberapa menit, nanti serbuk kopinya terlihat kembali. Nah itu ya campuran heterogen. Nah, bagaimana materi PAT IPA? Mudah kan? Berarti yakin kalian semua pasti bisa. Semangat! Nah, adapun triks untuk belajar IPA yaitu yang pertama baca rangkuman dan tonton video ini sampai habis, kemudian perbanyak latihan soal dan lakukan tanya jawab. Kalian bisa melakukan tanya jawab dengan anggota keluarga di rumah ya. Nah, kemudian tips saat PAT yang pertama awali dengan baca basmalah, kemudian teliti dan baca soal minimal 2 kali. Nah, kemudian jangan terburu-buru dan teliti kembali sebelum submit dan akhiri dengan baca hamdalah. Nah, demikian yang dapat Bu Arti sampaikan. Semangat belajar, semangat PAT, jaga kesehatan kalian ya. Salam rindu Bu Arti untuk spesial kelas 5A dan murid MI At-Taqwa tercinta. Saleh-saleh di rumah ya. Wassalamualaikum. Dah.